Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, Ustaz ingin minta maaf kepada antum karena pada pekan lalu Ustaz tidak bisa mengadakan rekaman. Jadi rekaman yang kita adakan kali ini adalah rekaman delay, ya, rekaman delay. Dan insyaallah kita akan membahas dan mengulang-ulang tentang materi sebelumnya yang sudah kita bahas. Apa materinya yang kita bahas pada sebelumnya? Ya, materi yang kita bahas pada sebelumnya yaitu tentang procedure text, ya, procedure text. Dan pada pekan yang lalu, pada pertemuan sebelumnya, ya, Ustaz telah menjelaskan secara detail, ya, secara detail apa yang dimaksud dengan procedure text dan apa saja bagian-bagian dari procedure text, ya, dan bagaimana cara membuat procedure text sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita bahas. Oke. Dan pada akhir sesi rekaman yang sebelumnya, Ustadz juga menyampaikan bahwasannya terdapat tugas yang harus antum kerjakan, yaitu berupa tugas kelompok yang terdiri dari 5 orang, ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang untuk mengerjakan procedure text yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Jadi procedure text yang kemarin itu Ustadz hanya menyampaikan bahan-bahannya saja, material dan ingredientsnya saja. Antum tinggal melanjutkan menuliskan procedure-nya atau step-stepnya, lalu membuat judulnya. Judul apa yang kira-kira sesuai dengan bahan dan makanannya, bahan dan ingredientnya. Oke. Dan alhamdulillah sejauh ini hanya beberapa saja yang mengumpulkan kepada Ustadz, ya, hanya beberapa saja yang mengumpulkan kepada Ustadz. Itu hanya sebagian kecil, ya, sebagian kecil. Ustadz tidak tahu kendalanya di mana, ya. Ustadz tidak tahu kendalanya di mana. Jadi untuk yang telah membuat tugasnya, baik kelompok ataupun individu, ya, dikarenakan kalau buat kelompok agak susah untuk komunikasi dengan kawan-kawan yang lain. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Antum tinggal WA Ustadz, ya, sebutkan, Ustadz, ana kerjakan sendiri aja, kawan-kawan yang lain susah untuk dihubungi. Tidak mengapa, tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting ada yang dikerjakan, ya. Yang penting ada kerjakan, karena Ustadz akan melihat usaha antum, ya. Yang poin paling terpenting adalah bagaimana antum mengusahakan untuk membuat tugasnya itu. Itu nilai yang paling terpenting buat Ustadz, ya. Itu nilai paling terpenting buat Ustadz. Jadi mengusahakan sesuatu itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Oke. Nah, jadi buat yang sudah ngumpul ke Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan, ya, jazakumullahu khairan. Oke, ya. Dan Ustaz akan memasukkan nilai-nilai antum. Alhamdulillah apa yang udah antum kerjakan bagus-bagus, ya, alhamdulillah bagus-bagus. Dan Ustaz akan menjadikan nilai harian sebagai penambah untuk ujian akhir nanti, ya, untuk ujian akhir nanti. Jadi mudah-mudahan yang ngumpul ini adalah siswa-siswa terbaik di kelas 9, mudah-mudahan, ya. Oke. Lalu selanjutnya Ustaz ingin mengingatkan bahwasannya kita sudah memasuki bulan November, ya, pertengahan bulan November. Yang artinya ujian akhir, penilaian akhir semester sudah tidak lama lagi, ya, sudah tidak lama lagi. Jadi Ustadz harapkan kepada antum sekalian bahwasannya
harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi penilaian akhir semester nanti. Karena apa? Ya, penting bagi antum sekalian untuk merujaah semua materi-materi yang sudah diberikan ustadznya agar bisa meraih hasil yang maksimal pada ujian akhir nanti. Oke? Ya, semoga Allah mudahkan. Ya, semoga Allah mudahkan. Oke. Baik Ananda, kita lanjutkan pada pembelajaran kita. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, mengulang kembali apa itu procedure text, ya, hanya membahas untuk membantu memahamkan procedure text ini pada kita semua. Bagi yang sudah paham, mohon juga dengarkan, mana tahu ada ustadz ada khilaf ataupun kita semua ada khilaf, jadi kita perbaiki sama-sama di sini. Jadi kita sama-sama belajar, ya, kita sama-sama menuntut ilmu. Baik. Definition. Ya, definition. Procedure text adalah jenis teks bahasa Inggris yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat mengoperasikan sesuatu yang fungsinya untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Oke. Nah, jadi bagi yang sudah buat procedure text, ya, itu sudah mengerti, ya, hakikat dari definisi procedure text, ya, bagaimana dia membuat apa yang mau dibuat, ya, apa yang hendak dibuat, ya, di situ ada goalnya atau tujuannya. Baru yang kedua ada material needed, material yang akan digunakan untuk membuat tujuan, untuk mendukung tujuan yang pertama tadi. Lalu yang terakhir adalah cara-caranya, ya, bagaimana cara-caranya itu kita lakukan untuk meraih tujuannya tadi, goal itu tadi, ya. Jadi ini tiga, ya, goal, material needed, dan method, itu termasuk rangkaian yang sangat penting untuk membuat procedure text. Oke, kita next. Nah, di sini termasuk ada namanya generic structure, ya, generic structure, struktur umum bagaimana cara membuat procedure text. Itu ada tiga. Yang pertama aim, goal atau tujuan. Yang kedua ada ingredients or materials. Yang ketiga ada steps or method. Nah, kalau dia tujuan terletak pada judul teks yang digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Misalnya kayak kemarin, how to make noodle. Lalu ingredients, berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. Ya, contoh the materials to make an omelette are egg, onion, vegetable oil, salt, and pepper. Nah, jadi ada sedikit perbedaan antara ingredients dan materials. Nah, kalau ingredients itu bahan lunaknya, ya, bahan lunak. Seperti misalnya kalau kita mau buat mie, itu bahan-bahan bumbunya, ya, misalnya kayak gula, garam, daun pre, daun sop, dan sebagainya. Lalu kalau materials itu berisikan tools, ya, alat yang perangkat kerasnya, ya. Misalnya kalau buat mie itu tadi kita harus menggunakan pan, ya, semacam panci atau tempat rebusan itu, lalu sendok untuk mengaduknya, lalu saringan untuk menyeduh. Nah, itu merupakan bagian dari materials, ya. Ada sedikit perbedaan antara ingredients dan materials, dan boleh juga kita satukan, tapi alangkah baiknya kita bedakan. Lalu yang terakhir ada step or method. Nah, ini berisi cara, metode, atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut, ya. Jadi step-stepsnya harus kita sebutkan dari awal sampai akhir, ya, bagaimana cara membuat noodle itu tadi, ya. Misalnya yang pertama masuk rebus air, ya, rebus air yang mendidih, lalu yang kedua buka bungkus mie, lalu masukkan mie nya ke dalam air rebusan itu tadi, lalu yang ketiga aduk-aduk sampai rata, sampai mie terasa lembek, ya, berarti menandakan mie nya sudah matang. Lalu persiapkan bumbunya di sebuah piring dan sebagainya. Nah, itu merupakan step atau method, ya, langkah-langkah untuk membuat mie. Terus selanjutnya, nah, ini kita bisa lihat,
Example, how to make a cup of coffee. Material ingredients. Nah, ini dicampur ya, ini dicampur, it's okay, tapi lebih baik dipisah juga, nggak ada masalah. Okay, step, method, procedure. Nah, ini langkah-langkahnya. Okay. Nah, definition. Sini lebih mudah ya, supaya lebih mudah. Nah, definition menjelaskan cara membuat sesuatu yang bisa untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Okay, generic structure, aim, goal, tujuan, ingredients, material, step, methods yang sudah kita bahas tadi. Lalu yang terakhir ada language feature. Language feature yang sedikit berubah tampilannya. Nah, sini ya. Language feature ini yang merupakan simple present tense and use of imperatives, cut, don't, mix, use of action verb, use of connective, use of adverbial phrases for 5 minutes to centimeters from the top. Nah, baru selanjutnya. Nah, example ini serupa simple tadi. Nah, oke, kalau ini yang sudah kita bahas ya, terkait dengan generic structure-nya. Lalu kita bahas language feature. Ya, ini mungkin sedikit repot, tapi percayalah kalau kita benar-benar memperhatikan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga baik. Oke. Nah, example, how to make a cup of coffee. Nah, imperatif. Nah, imperatif itu merupakan kalimat perintah, ya, kalimat perintah, giving instruction. Ya, ini tercetak ke dalam yang warna biru. Ya, prepare 2 spoons of sugar. Put 1 spoon of coffee powder. Pour some hot water into the cup. Add 2 spoons of sugar. Stir it well. Nah, itu merupakan imperatif. Nah, imperatif juga biasanya termasuk ke dalam action verb. Ini action, ya, action bukan aceton. Sorry, action. Ya, prepare 2 spoons of sugar. Prepare ini termasuk action. Dia ada actionnya. Prepare, siapkan. Put, pour, add, and stir. Masuk dalam action verb. Lalu yang kedua adalah connective. Nah, connective. Di connective ini merupakan kata penghubung dari step yang kita buat. Ya, jadi kata penghubung. Contohnya first, second, then, lalu finally, ya, dan banyak lagi. Nah, kebetulan di sini contohnya cuma 2, ada first sama finally. Nah, yang pertama, yang terakhir itu adalah connective-nya untuk membuat pembaca terhanyut ke dalam stepnya. Artinya betul-betul bisa membayangkan stepnya itu dari awal sampai akhir. Makanya ini connective juga dibutuhkan untuk membuat langkah-langkahnya. Lalu yang terakhir ada adverbial phrase. Nah, adverbial phrase ini biasanya frasa tambahan, ya, frasa tambahan yang berupa dengan untuk menjelaskan kata kerjanya, Ya, di sini cuma satu. Contohnya cuma satu. Nih. Oke. Stir it well. Ya, aduk itu dengan baik. Dengan baik merupakan adverbial phrase. Ya, adverbial phrase. Kenapa dia adverbial phrase? Karena dia menjelaskan bagaimana kita mengaduknya. Stir it well. Ya, aduklah dengan baik. Nah, kalau kita hanya menyebutkan aduklah, kita hanya sekedar mengaduk saja itu tidak cukup. Tapi kita harus menjelaskan mengaduknya itu dengan baik. Maka gunakanlah adverbial phrase. Nah, contoh yang lain ya di kalimat yang berwarna hijau, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Ya, dia menjelaskan kata kerjanya juga. Ya, coba antum perhatikan sekalian. Put 1 spoon of coffee powder. Letakkan 1 sendok bubuk kopi. Ya, bubuk kopi. Letakkan 1 sendok bubuk kopi. Kemana kita letakkan bubuk sendok? Kemana kita letakkan bubuk kopi yang itu? Nah, maka dari itu kita menggunakan adverbial phrase ya untuk melengkapi
ya perintah dari kata kerja yang terdapat pada sebelumnya, ya. Jadi adverbial phrase-nya itu into the cup. Oke. Lalu contoh berikutnya adalah into a cup of coffee. Nah, adverbial phrase berikutnya adalah into a cup of coffee. Nah, di sini ada kalimat imperatifnya, add 2 spoons of sugar. Ya, artinya adalah menambahkan 2 sendok gula. Tambahkan 2 sendok gula. Nah, kalau kita tidak menuliskan adverbial phrase-nya into a cup of coffee, di situ kalimat tidak lengkap, ya. Kalimat tidak sempurna, ya. Jadi kalau hanya kita menambahkan 2 sendok gula saja, ya, kita tidak tahu kemana kita akan menambahkan 2 sendok gulanya tersebut. Oke, maka dari itu kita harus menggunakan adverbial phrase untuk melengkapi kalimat imperatif yang pada sebelumnya. Oke, adverbial phrase-nya merupakan into a cup of coffee. Jadi dengan itu kita mengetahui bahwasannya kita harus menambahkan 2 sendok gula ke dalam secangkir kopi tersebut. Oke. Nah, ini makanya penting bagi antum sekalian untuk menguasai imperatif, action verb, connective, dan adverbial phrase. Ya, penting bagi kita sekalian untuk menguasai ketiga bagian ini, ya, untuk melengkapi step-stepnya dengan sempurna. Oke, lalu selanjutnya, lalu itu merupakan bagian dari language feature dari procedure text, ya, yang terdapat di sini, ya. Bisa kita lihat lagi di layar antum, ya. Pertama, bagian procedure text itu ada definition, lalu yang kedua generic structure, lalu yang ketiga language feature, ya, language feature. Nah, ketiga bagian ini merupakan elemen yang sangat penting untuk membuat procedure text supaya menghasilkan procedure text yang baik, dan kita harus menguasai juga elemen atau bagian-bagian yang penting ini. Dan diinformasikan juga kepada antum sekalian bahwasanya procedure text ini akan Ustaz masukkan ke dalam soal-soal PAS nanti, penilaian akhir semester nanti. Maka dari itu silahkan ulang-ulang, ya, silahkan ulang-ulang materi yang sudah diberikan, pelajari dengan baik. Lalu insyaallah, ya, dengan diberikannya soal berupa procedure text, antum sudah bisa menjawabnya dengan baik, dan mudah-mudahan juga hasilnya juga baik, ya. Jadi harapan Ustadz, ya, ke depan supaya lebih memperhatikan lagi keseriusan belajarnya, karena antum sudah di kelas 9, ya, sudah di kelas 9. Bukan berarti kelas 9 itu makin main-main, bukan. Kelas 9 makin serius belajar, ya, karena antum akan menghadapi yang namanya ujian national examination. Oke. Ya, buat teman-teman yang lain belum ngumpul, Ustadz masih menunggu, ya, Ustadz masih menunggu antum mengumpulkan jawaban antum, ya, baik individu maupun kelompok. Silakan, ya, pintu masih terbuka lebar buat antum mengumpulkan jawaban-jawaban antum, ya. Silakan kumpulkan jawaban antum. Oke, Ananda, ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.